Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan sharing ke kalian gimana caranya mendaftar jadi mahasiswa Unindra. So buat kalian yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. PMB Unindra adalah penerimaan mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI. Nah, saat ini pertanggal 20 April 2020, PMB Unindra untuk semester gasal tahun 2020-2021 sudah resmi dibuka loh. Jadi, buat kalian yang mau tahu tentang pelayanan informasi PMB ini secara daring, bisa kalian lakukan melalui DM Instagram di @officialunindra dan kontak WhatsApp yang sudah tertera di video ini ya. Oke, saya jelasin satu persatu supaya kalian lebih paham mengenai Unindra ya. Kita mulai dari lokasi Unindra ya. Nah, untuk kampus Unindra ini ada dua, yaitu kampus A dan kampus B. Untuk kampus A letaknya di Jalan Nangka atau biasa kalian dengarnya sebagai kampus Ranco. Sedangkan kampus B berada di Jalan Raya Tengah yang biasa kalian dengar sebagai kampus Gedong. Untuk bisa sampai ke kampus A maupun kampus B ini sangat banyak loh alternatif dari transportasi umum. Jadi akan memudahkan kalian untuk sampai ke kampus A maupun kampus B. Sekarang kita lanjut ke program studi yang ada di Unindra ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Unindra itu memiliki 5 fakultas yang terdiri atas 4 fakultas untuk jenjang S1 dan 1 fakultas untuk jenjang S2. Saya jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial atau FIPPS. Di FIPPS ini program studi yang ada yaitu bimbingan dan konseling yang sudah terakreditasi BAN PT dengan peringkat B. Yang kedua adalah pendidikan ekonomi yang juga sudah terakreditasi BAN PT dengan predikat B. Dan yang ketiga adalah pendidikan sejarah yang juga sudah terakreditasi BAN PT dengan peringkat B. Fakultas selanjutnya adalah Fakultas Bahasa dan Seni atau biasa disingkat dengan FBS. Nah, di FBS ini terdiri dari 3 program studi yang bisa kalian pilih. Pertama adalah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan akreditasi BAN PT peringkat B. Kedua adalah Pendidikan Bahasa Inggris yang juga sudah terakreditasi BAN PT peringkat B. Dan yang ketiga adalah Desain Komunikasi Visual yang sudah terakreditasi BAN PT dengan peringkat A. Sekarang kita lanjut di fakultas yang ketiga, yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Di FMIPA ini juga terdapat 3 program studi. Yang pertama, Pendidikan Matematika yang juga sudah terakreditasi BAN PT dengan predikat B. Kedua, ada Pendidikan Biologi yang juga sudah terakreditasi BAN PT dengan predikat B. Dan yang ketiga adalah Pendidikan Fisika yang juga sudah terakreditasi BAN PT dengan predikat A. Fakultas selanjutnya adalah FTIK atau Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Di FTIK ini kalian juga bisa memilih salah satu program studi yang ada. Yang pertama adalah Arsitektur yang sudah terakreditasi BAN PT dengan predikat B. Kemudian ada Teknik Industri terakreditasi BAN PT dengan predikat B. Dan Informatika terakreditasi BAN PT predikat B. Fakultas yang terakhir adalah Fakultas Pasca Sarjana atau FP. Di program studi Magister S2 ini terdiri dari 4 program studi yang dapat kalian pilih. Di antaranya adalah
Program Pascasarjana Pendidikan Bahasa Inggris terakreditasi BAN PT predikat A. Kedua adalah Pendidikan Bahasa Indonesia terakreditasi BAN PT dengan predikat B. Yang ketiga, Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam terakreditasi BAN PT dengan peringkat B. Dan yang keempat adalah Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang juga sudah terakreditasi BAN PT dengan predikat B. Jika kalian sudah resmi menjadi mahasiswa di Unindra, banyak sekali kegiatan mahasiswa yang dapat kalian ikuti. Di antaranya adalah organisasi mahasiswa sebagai berikut. Oke, ini adalah bagian dari video ini yang saya yakin adalah bagian yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu gimana sih cara daftar jadi mahasiswa di Unindra. Untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, penerimaan mahasiswa baru Universitas Indraprasta PGRI atau PMB Unindra dilakukan secara online ya. Nah, untuk tahap-tahapnya yang harus kalian lakukan, di sini kalian wajib melakukan 6 tahap. Dengan melalui PMB online ini, kalian jadi dapat lebih mudah untuk melakukan pendaftaran karena bisa dilakukan cukup dari rumah saja. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah silahkan kalian buka search engine yang kalian punya. Kemudian kalian buka website daftar.unindra.ac.id, kemudian klik tombol register. Setelah itu, pilih jalur PMB di pojok kanan atas. Kemudian mengisi data secara lengkap, di antaranya adalah nomor handphone, email, jenjang, dan jenis daftar. Kemudian klik kirim. Next, kita lanjut ke langkah yang kedua. Setelah kalian melakukan langkah pertama, maka kode aktivasi akan dikirim melalui email masing-masing sesuai dengan data yang kalian isi pada langkah pertama. Kemudian, aktifkan kode aktivasi melalui menu daftar di daftar.unindra.ac.id. Langkah yang ketiga yang harus kalian lakukan adalah mengisi biodata dengan lengkap untuk membuat user dan password. Kemudian, masuk ke menu login, masuk ke menu pendaftaran, dan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap. Pada bagian formulir pendaftaran ini ada beberapa hal yang harus kalian isi, yaitu yang pertama adalah program studi yang kalian pilih dan juga data pribadi kalian pastinya. Ingat ya, isilah semuanya secara lengkap. Langkah yang keempat adalah kalian harus mengupload seluruh persyaratan berkas dan kalian bisa mencetak kartu ujian seleksi berkas. Untuk mengetahui jenis berkas apa saja yang wajib kalian upload, maka kalian wajib nonton video ini sampai selesai ya, karena di bagian akhir saya akan menjelaskan berkas-berkas apa saja yang wajib kalian upload. Next, kita lanjut ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima ini adalah mengenai pengumuman hasil seleksi yang dapat kalian lihat melalui laman pmb.unindra.ac.id atau kalian bisa search lihat hasil seleksi PMB di alamat daftar.unindra.ac.id. Langkah terakhir yang harus kalian lakukan adalah jika kalian sudah dinyatakan lulus, mahasiswa baru melakukan pembayaran formulir PMB dan registrasi ulang melalui ATM. Pembayaran dapat memperhatikan kode-kode pembayaran sesuai dengan jenis pembayarannya. Jadi, kalian wajib nonton video ini sampai selesai dan jangan di-skip supaya jelas kode-kode pembayaran dan petunjuk pembayarannya.
Untuk mengisi formulir pendaftaran tadi, adapun berkas-berkas yang wajib kalian siapkan terlebih dahulu diantaranya adalah berikut. Nah, di sini adalah beberapa syarat pendaftaran untuk jenjang S1 ya. Kalian harus memperhatikan baik-baik keterangan ataupun catatan yang tertera pada penjelasan mengenai berkas-berkas berikut ini. Misalnya, tanda tangan mana yang harus disertai dengan materai, ataupun fotokopi yang bagian mana yang harus merupakan fotokopi yang telah dilegalisir. Jadi, perhatikan baik-baik ya penjelasannya. Sedangkan untuk kalian yang mau mendaftar menjadi mahasiswa pada jenjang S2, berikut ini adalah berkas-berkas yang wajib kalian siapkan. Sama halnya dengan berkas pada syarat S1. Untuk berkas pada syarat jenjang S2 ini, kalian juga harus memperhatikan catatan ataupun keterangan yang tertera pada syarat pendaftaran program S2 ini. Misalnya adalah form yang harus ditandatangani yang juga harus dilengkapi dengan materai. Oh iya, yang juga penting adalah print out bukti terdaftar di PDPT. Caranya kalian bisa melihat website yang beralamat forlab.ristekdikti.go.id. Informasi berikutnya adalah mengenai biaya kuliah di Unindra. Nah, untuk lebih lanjut, kalian bisa membaca besaran nominal yang wajib kalian bayarkan ketika kalian sudah diterima sebagai mahasiswa baru. Oh iya, untuk pembayaran kuliah ini Unindra memberikan keringanan loh, yaitu mahasiswa dapat melakukan pembayaran kuliah dengan cara dicicil supaya kalian lebih ringan dalam pembayarannya. Nah, buat kalian yang mau tahu lebih jelas informasi terkait pembayaran dan jenis kelas, langsung saja ya DM Instagram @officialunindra ataupun menghubungi kontak WhatsApp yang di awal tadi sudah saya berikan. Jika kalian sudah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru di Unindra, maka langkah selanjutnya yang wajib kalian lakukan adalah melakukan pembayaran registrasi ulang. Perhatikan baik-baik tahapan-tahapannya ya. Nah, gimana teman-teman? Semoga penjelasan ini cukup bermanfaat ya buat kalian calon mahasiswa baru di Unindra. Nah, sebagai gambaran, kalian harus tahu juga ya akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi. Untuk Unindra, akreditasi perguruan tingginya adalah B. Dan untuk program studinya sudah saya jelaskan di awal video tadi. Dan jangan lupa terus pantau website Unindra dan Instagram dari Official Unindra supaya kalian gak ketinggalan update-update informasi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2020 ini ya.
Oke, sekian video tutorial cara pendaftaran mahasiswa baru secara online di Unindra. Semoga bermanfaat buat kalian semua calon mahasiswa baru di Unindra. Jangan lupa yang belum subscribe, yuk buruan subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like video ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih dan assalamualaikum.